Bapak Ibu ini ada mati Allah, baiklah selanjutnya acara inti yang kita nantikan yaitu tausiah dari gurunda kita Ustaz Dr. Puji Rahmadi. Beri keberapa pulangnya jangan lupa bawa jeruk. Mari kita dengarkan ceramah Ustaz supaya hati kita menjadi sejuk. Ustaz, persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz wong Jawa jadi nggak iso pantun. Lah wong Batak pinter kali pantun. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Sohibul Bait di rumah ini Bapak Arif Syah Pohan SESH. Insyaallah doa kita makbul. 2024 beliau jadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Beliau ini adalah tokoh masyarakat, orang tua kita yang orangnya low profile dan memang selalu menemani kebersamaan kita, khususnya di FKSMM ya Ustaz Hendro. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beri kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan selalu bahagia bersama keluarga. Kemudian yang kita hormati ya ketua kita, Ustadz Muhammad Hendro. Hendro ini orangnya rendah hati. Ya, karena dia bilang biarlah aku nggak usah jadi ustadz terkenal di mana-mana, cukup saya mencirim aja. Tapi kok tengok perutnya sama juga sama aku. Berarti kan makmurnya sama ya Ustadz Zul. Ya, alhamdulillah. Ya, beliau kalau duduk sejuk amandangnya. Kok udah bercakap agak pala awak nengoknya. Bergetar semua. Kenapa? Ngeki orang juga deh mana kan? Ya kan? Alhamdulillah. Ya, Ustaz Suhendro ya menjaga amanah kedua orang tuanya supaya tidak jadi caleg. Aku tadi masih calon kalau anggota DPRD amanahnya nggak boleh. Tapi kalau calon kades boleh. Ya, calon bupati boleh. Ya kan? Calon gubernur boleh. Tak iso juga ini. Baik Bapak Ibu. Kemudian Ustadz yang hadir hari ini banyak sekali, saya tidak bisa ini, tapi yang memang selalu ketemu sama saya, yang selalu nelpon saya, ya suka marah-marahin ini saya juga menasihati kami Ustadz Susanto ini. Kami Bu punya baju sama kayak ini. Untung aku tadi nggak pakai baju itu juga. Kalau sempat aku pakai baju itu juga, Ustadz Hendro juga pakai baju itu juga. Apa nggak kayak Abang Berade lah kami? Ya, alhamdulillah. Belum lunas. Itu anggota marhaban ya kan Bu? Ya. Ustadz Susanto, alhamdulillah beliau hadir kemari. Ada Ustadz Salman, Ustadz Jul, kemudian Ustadz siapa lagi? Oh ya, Samsir Lubis ini mora saya. Ya, karena istri saya marganya Lubis. Ya, alhamdulillah. Iya, sama Ustadz juga. Iya, alhamdulillah. Ya, kemudian ada Ustadz Basori, alhamdulillah Ustadz. Ya, kemudian Ibu Ketua Majelis Taklim ya, Al-Musabihin yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Satgas tadi yang sangat semangat ya. Kalau udah Ustadz Suhendro yang bercakap semangat. Yang paling keras itu lontongnya 2 piring kayaknya. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Hari ini kita mengikuti kegiatan halal bihalal. Walaupun sudah lewat bulan Syawal, tapi ternyata aroma halal bihalal itu masih ada. Ya, hari ini malam ini kita sudah masuk tanggal 2 Zulqaidah 1443 Hijriah. Tadi sebelum maghrib kita masih tanggal 1 Zulqaidah. Karena ba'da maghrib sudah berganti tanggal, berarti hari ini sudah tanggal 2 Zulqaidah. Kenapa kita masih halal bihalal? Jawaban sederhananya ya suka hati kita. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan kali, bilang aja gitu, Pak. Kadang ada orang sekarang ini suka-suka kali gitu-gitu, ya kan? Ya, kenapa halal bihalal, kenapa ini? Ya suka hati kita. Orang Indonesia ini adalah orang yang merayakan halal bihalal ini lebaran paling panjang, Pak. Di Arab Saudi cuma 1 hari, nggak nutup 1 hari. Habis sholat id langsung selesai, ya udah selesai di rayanya. Tapi di Indonesia rata-rata 1 bulan. Kalau masih bulan Syawal berarti masih lebaran, ya kan, hari raya. Makanya jangan heran kalau mama-mama nyiapkan kue lebaran, stoknya untuk 1 bulan. 1 bulan, Ustaz. Ada juga yang nyampe lebaran haji karena nggak ada tamu yang datang. Iya. Jadi Indonesia itu unik. Saya mau ngambil satu alasan kenapa kok bisa panjang, dan ini nanti akan jadi bahagian dari wawasan kita. Kenapa kok lebaran itu bisa panjang sampai 1 bulan? Orang Indonesia ini, Bapak Ibu, terkenal dengan bangsa yang pandai mengemas sesuatu. Nah, itu ya. Kita ini bisa panjang lebarannya karena kita pandai mengemasnya. Bagaimana cara kita mengemas? Nah, itulah. Kita buatlah kemasan itu dalam bentuk tradisi. Nama tradisinya itu adalah halal bihalal. Dan memang halal bihalal ini adalah made in Indonesia. Ya, buatan Indonesia. Walaupun berbahasa Arab, tapi ternyata tidak ada di Arab. Bahkan orang Arab kalau ditanya arti halal bihalal, tidak ada yang tahu artinya. Itulah hebatnya orang Indonesia. Buat istilah pakai bahasa Arab, malah buat pening orang Arab. Berarti ilmu bahasa Arabnya lebih pintar orang Indonesia. Makanya jangan aneh, Pak. Ada orang Indonesia, Pak. Profesor Mahmud Yunus itu waktu beliau di Mekah, bukan ngajar, dia ngajar sekolah, tapi bukan ngajar fikih, bukan ngajar akidah, bukan ngajar tauhid. Yang diajarkan di sana itu adalah bahasa Arab. Dia orang Indonesia datang ke Arab ngajar bahasa Arab. Berarti yang lebih hebat bahasa Arabnya orang Indonesia. Cuman ada aneh juga, orang Indonesia yang punya istilah halal bihalal, tapi orang Indonesia pun tak tahu artinya. Ya coba bapak-bapak kalau saya tanya apa arti halal bihalal, siapa yang tahu coba? Nggak ada. Ya, halal boleh, bi dengan halal lagi boleh, berarti halal bihalal boleh dengan boleh. Makin paham atau makin bingung? Nah, makanya nggak usah dibahas, ya kan? Yang nggak usah dibahas apanya, Pak Ustaz? Kemasannya. Nah, ini kan kemasan ini. Tapi Bapak Ibu ini dirahmati Allah, gara-gara ada kemasan menjadi bernilai. Ya, contoh ini ada apa nih? Ondal-ondal. Ini Aqua Cup, ya, air mineral. Dibungkus, dikemas pakai merek Kangen Water. Ini Kangen Water, ini kemasan ini. Sebenarnya perkara dikemas atau nggak dikemas tetap aja namanya air mineral, ya kan? Tapi karena ada kemasan ini jadi bernilai. Kalau Bu Ade misalnya ngasih air mineral, air putih nggak pakai kemasan, orang pasti langsung, oh ini gratis, ya kan? Nggak jalan gayung, ya masa gayung? Ingat dulu di sekolah, nggak ada uang jajan, kamar mandi minum pakai gayung, ya, udah. Jadi ini ya kalau nggak dikemas begini nih dianggap gratis.
air putih buat dikasih sama orang, dianggap gratis aja kalau nggak ada kemasan ini. Tapi kalau ada Kangen Water, walaupun memang produksi sendiri, tapi tetap orang bilang ini pasti bernilai. Ini ada nilainya. 1 cup ini berapa? Dan inilah harga dari sebuah kemasan. Makanya hidup ini kalau bisa mengemas diri kita dengan baik, maka kita akan bernilai. Tapi kalau tak pandai mengemas diri kita, tak bernilai. Ibu, Bu, ibu tutup aurat, itu ibu pandai mengemas. Kalau ibu nggak nutup aurat, ibu nggak pandai mengemas. Karena ibu pandai mengemas nutup aurat, maka ibu berharga. Tidak hanya berharga di mata manusia, tapi berharga di mata Allah. Kenapa? Karena kemasan. Ya, kami pun ceramah karena mengemas diri kami dengan baik, makanya akan bertambahlah nilainya. Ustadz Susanto hari ini pakai baju hitam, celana hitam, peci hitam. Cuman rambutnya aja yang ada putihnya sedikit. Ya kan? Nah, kalau saya berbeda. Tapi ini Pak kemasan, Pak. Kalau kita pakai baju cantik, pecinya cantik, ininya celananya cantik, jamaah nengoknya pun enak. Nggak tahu. Sendal Ustaz merek apa? Ya, nggak tahu. Nanti Bapak Ibu, Ustadz itu akan dinilai kemasannya dulu oleh jamaah. Ya coba dilihat nanti. Kalau Bapak punya Ustadz pakai baju nggak jelas warnanya, pasti Bapak sedih. Ibu punya Ustadz bajunya nggak jelas warnanya, ditengok gini tuh baju Ustadz tuh warnanya apa itu? Putih, krem atau letek? Ya. Iya. Habis itu ada pula motif. Itu motif apa getah? Terakhir Ibu Ketua Wira pun bilang, Bu, kasihan kali Ustadz tuh ya, nggak jelas warna bajunya. Udahlah kita patungan yuk, belikan baju Ustadz itu. Ya, iya, Ustadz bilang lumayan. Tapi ini harga diri. Kalau Ustadz dikasih baju sama jamaahnya karena kasihan, ya berarti itu menurunkan nilai. Dan kita Ustadz kalau dikasih sama jamaah karena kasihan, kita nggak usah mau Ustadz Hendro. Ustadz kalau baju kasihan kali dengan Ustadz, ya, jangan terima Ustadz. Itu menurunkan nilai kita. Tapi alhamdulillah kita ini punya jamaah, ya rata-rata alhamdulillah ngasih kita memang ikhlas. Udah ditengok baju Susanto cantik, tetap aja mau puasa dapat baju. Itu sudah. Makanya Susanto selalu promosi ukurannya XL. Oh L. Berarti aku XL. Lo kemarin minta sama aku XL. Ketahuan. Tapi Bapak Ibu, memang ini yang namanya kemasannya menambah nilai. Ya, kalau kita pandai mengemas, Pak, ini nilainya luar biasa ini. Nah, orang Indonesia perkara mengemas tradisi hebat. Cobalah, kita semuanya rata-rata buat acara, buat ini pandai kali coba. Ini aja coba, Pak Arif Sapohan ini pandai kali ngemasnya. Ya kan, giliran penutupan diambilnya. Ya, udah tahu nih pasti rame yang datang. Karena biasanya pembuka sama penutup tuh rame. Ya kan, pandai. Alhamdulillah, dikemas lagi. Bukan hanya sekedar makan lontong. Ya, ada nasi juga tadi. Ustaz tadi makan apa Ustaz? Lontong, semua ada. Iya. Tadi padahal udah aku bilang sama Pak Arif tuh kedih. Ya, Ustaz Santo belakangan. Ya, tapi memang jujur aja Bapak Ibu, ini dikemas. Habis makan, ya kita duduk nyantai-nyantai tadi itu kan. Habis itu buat acara, masuklah MC-nya. Subhanallah. Hari ini MC kita berbeda, serba pantun. Aku pun bingung ilmunya dari mana. Asal nengok orang pantun, asal nengok orang pantun, asal nengok orang pantun. Tapi memang kalau udah ahlinya memang kayak gitu. Saya di kampus Pak peneliti. Aku asal nengok muka orang asik masalah aja. Karena peneliti itu butuh masalah. Nah, ya kan? Udah. Saya kebetulan punya travel umroh. Asal nengok muka orang, nih kayaknya mau umroh nih. Apalagi disebutkan tadi ada yang punya ini akikah, ada yang asal jual kereta sama-sama wawaknya aja katanya ya. Emang Bapak ini ya? Pak siapa? Pak Kedi. Sukedi. Yang mana yang betul ini? Sukedi. Pak siapa Pak?
Pak Kedi. Nah, Pak Kedi. Ini kan berarti kan banyak duitnya. Ya. Kalau udah nampak gitu langsung Ustaz, ini umroh nih. Iya. Memang kalau udah ahli kayak gitu. Nah, ini dikemas. Habis itu ada sambutan, ada ini lagi ketua, subhanallah, dan ada ceramah. Ya, begitu ceramah nanti doa. Tapi tolong Ustaz Santo nanti doanya jangan nangis-nangis ya Ustaz. Ya, Ustaz suka kali buat orang nangis. Ya Allah. Dapat atau enggak? Aduh. Iya, payah nih Pak, payah Pak. Makanya Bapak jangan dekat-dekat dia. Rusak nih Bapak. Masuk aku Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Memang kita ini kalau mengemas pandai. Nanti sedikit dapat rezeki dikemas. Acaranya apa? Tasyakuran. Nanti sedikit ada hajatan buat acara. Jadi kita ini memang orang Indonesia perkara mengemas-ngemas nih pandai. Jujur aja. Ya. Anak awak Bu, misalnya nggak usah anak awak cerita. Kita hamil 7 bulan dikemas. Pakai acara apa? Tingkepan. Biasanya nih diwirid-wirid mak-mama tuh. Ngelapor yang narik wirid. Ini kebetulan anakku lagi hamil. Berapa bulan? 7 bulan. Oh, tingkepan lah itu. Buat acara syukuran 7 bulan. Ya, udah. Nggak ada cerita belah Ustaz belum. Ya, itu wirid nggak sempat belah kelapa. Ya. Tapi disampaikan gitu, Bu Ketuanya langsung. Apa kata Bu Ketua? Udah nanya sama udah WSG ke dokter. Udah. Apa kata dokter anaknya? Laki-laki. Oh, Bu Ketua langsung kreasinya keluar. Apa? Kita hari ini nggak baca surah Yasin. Kita baca surah Yusuf. Ya, karena anaknya laki-laki, kata dokter baca surah Yusuf. Biar nanti kalau besar kayak Nabi Yusuf. Alhamdulillah. Kalau anaknya perempuan baca surah Maryam. Biar anaknya kayak Siti Maryam. Alhamdulillah 7 bulan dibacakan surah Yusuf, 9 bulan yang lahir Maryam. Ya, tomboy anaknya. Itu lumayan daripada Maryam 7 bulan, 9 bulan lahir Yusuf. Lambai dah. Ya. Tapi itu Pak, memang kemasan Pak. Nggak ada yang ini. Mengemas itu pandai. Mama ini dapat ilmu dari mana? Ya, kalau anaknya laki baca Yusuf, kalau baca anak perempuan baca Maryam, dapat dari mana ilmunya? Ya, tapi memang tuh udah pandai kita ngemas Pak. Ya, apalagi kemasannya lain pandai. Cuman satu yang kita kurang pandai Pak. Mengemas ekonomi, mengemas politik kita nggak pandai Pak. Ini masuk nih. Ya. Isinya. Ya namanya halal bihalal mana ada pada zaman Nabi. Orang made in Indonesia kok. Ya kan? Namanya arisan mana ada di zamannya Nabi. Wirid ada zaman Nabi wirid. Wirid itu bahasa Inggris. We read. Kami baca. Wirid Yasin. Kami baca Yasin. Ya, ditanya orang kenapa kok baca Yasin? Suka hati kami. Ya, jangan ribut kali. Kau kalau mau baca Al-Kahfi baca sana Al-Kahfi. Ya, kalau mau baca surah Ar-Rahman baca sana Ar-Rahman. Ini sibuk kali orang itu ya kan. Orang perkara kemasan kok ya kan. Jangan mengukur. Ini halal bihalal nih Pak. Beda ini Pak. Kemasannya, isinya silaturahmi, saling berbagi. Tengok nih, bagi-bagi lontong, ya, bagi-bagi risol, ya kan. Udah saling memaafkan tadi udah, ya kan. Ini kan semuanya tiga ini kan ada dalilnya. Jadi nggak usah ini. Tapi saya mau ambil poin satu, kemasan. Kita ini Pak Pandi. Kalau tradisi mau ada yang mengatakan ini gini, tetap kita jalankan. Tapi mengemas ekonomi dan mengemas politik kita banyak gagal. Pada ekonominya. Kemarin 212 Maret. Dengan semangat yang sangat ini luar biasa. 212 Maret kita kembangkan. Di Medan dan sekitarnya mulai bergerila 212 Maret. Tapi pertanyaannya berapa lama bertahan? Ya, nggak nyampe 1 tahun Pak. Anggap saja lah kita bilang 1 tahun ya. 1 tahun bertahan, habis itu sekarang sudah mulai lenyap Pak. Kenapa Pak? Karena ketika kita berbicara ekonomi, maka orang di luar Islam itu akan terus menggerogoti pemikiran kita. Bayangkan, ya kita sekarang nih Pak, dengan Pak Ijek ya sedang ingin mengembangkan
apa namanya ekonomi masjid. Ya, ini makanya dibuatlah misalnya kopi masjid, dibuatlah ini apa di masjid itu Pak, supaya ada koperasi, ya kan? Itulah yang dikembangkan oleh Bang Ijek sekarang. Ya, keliling-keliling Pak melalui Dewan Masjid Indonesia dan beberapa organisasi lainnya Pak. Tapi Bapak tahu apa yang dialami? Banyak orang di luar Islam tuh mengingatkan kepada kita, kan nggak boleh jual beli di masjid segala macam. Akhirnya apa? Ada yang goyang, ada yang ini segala macam. Dan kemajuan Islam tak terukur ininya. Gara-gara apa? Karena kita memang kurang lihai dan kurang cerdas dalam mengemas ekonomi. Makanya jadi artinya apa Bapak Ibu? Nih ekonomi kita kalau bangkit Pak Bro. Ini kadang-kadang kita ke kedai aja. Ke kedai selisih gopek. Ya. Tempat siapa kita belanja? Kati. Ya, koko. Ya, hanya ini 500 perak, Pak. Ya. Masuklah kali-kali 500 kali berapa? Mama lah nih otak kirinya jalan. Ya, udah. Bu, kalau Ibu belanja di kedai Wak Aji dengan Ibu belanja di kedai orang Cina, ya, lebih murah orang Cina, tapi orang Cina itu bisa menguasai ekonomi kita dan hancur kita. Ya, tapi kalau yang ini Wak Aji, ya maka insya Allah kita akan ini memperkaya Wak Aji. Wak Aji ini mau naik haji terus, biarin aja lah. Ya, daripada selingkuh, kan bagus naik haji ya kan. Ya, udah. Ini kemasan ekonomi, mengemas ekonomi kita berat. Nah satu lagi, mengemas politik kita juga lemah.